21 November 2022 telah dimulai rangkaian Temu Pastoral 2022 Keuskupan Agung Semarang. Rangkaian Temu Pastoral ini dimulai dari Kevikepan Semarang dan berlanjut di Kevikepan-Kevikepan di seluruh Keuskupan Agung Semarang. Temu pastoral yang digelar di The Club Sports Center Geraha Patma Semarang ini dihadiri oleh 201 peserta. Kita jalani pada tahun ini setidak-tidaknya ada 4 tahapan, di mana tahap yang pertama. Dalam rangkaian Temu Pastoral 2022 ini, masing-masing Kevikepan dapat mendalami topik bidang garapan yang ingin menjadi fokus dalam programasi paroki di tahun 2023. Kevikepan Semarang memilih mengulas tema pengembangan ekonomi. Tema ini diangkat karena melihat daya pulih dan bangkit masyarakat selama pandemi dan berdasarkan isu resesi tahun 2023. Temu Pastoral Kevikepan Semarang menghadirkan 2 narasumber untuk memperkuat bekal peserta dalam membuat programasi. Telah hadir Profesor Dr. Andes Nugroho Sumarjianto MB MSI menjelaskan bagaimana resesi dapat terjadi. Begitu pula bagaimana masyarakat, gereja, dan umat menghadapi hal ini. Ibu Maria Margareta Rini Wahyu Haryanti STMT memaparkan materi ketahanan ekonomi di masa krisis. Dalam kesempatan ini, Ibu Rini memberikan kiat-kiat praktis yang bisa dilakukan oleh umat dalam meningkatkan perekonomian dan ketahanan menghadapi isu resesi. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi resesi ekonomi yang kemungkinan akan terjadi bagi keluarga-keluarga Katolik? Yang bisa dilakukan antara lain adalah kelola sumber daya yang kita miliki, baik itu sumber daya keuangan maupun sumber daya yang melekat pada diri kita. Selain itu juga mencari peluang atau melihat peluang yang timbul karena munculnya kebutuhan akibat resesi ekonomi. Antara lain adalah ekonomi kreatif, karena ekonomi kreatif sangat mengandalkan pada kemampuan diri kita, pada sumber daya yang melekat pada diri kita atau kita kenal dengan human capital. Setelah mendengarkan pemaparan dari narasumber, para peserta berdiskusi sesuai paroki masing-masing. Para peserta berdiskusi bagaimana langkah konkret paroki yang akan diwujudkan dalam programasi 2023. Fokus untuk Kevikepan Semarang di dalam Temu Pastoral yang diselenggarakan pada hari ini tanggal 21 November ini adalah bicara mengenai situasi kondisi sosial ekonomi. Maka kami mengundang narasumber-narasumber yang memang memberikan kepada kami pengayaan untuk melihat bagaimana situasi ekonomi di wilayah Jawa Tengah, secara khusus di wilayah Kevikepan Semarang ini. Dan kami memang melihat bahwa di Kevikepan Semarang ini persoalan-persoalan ekonomi akibat pandemi kemarin memang masih terasa. Usaha-usaha ekonomi belum semua pulih. Masyarakat di bawah garis sejahtera juga di dalam data umat juga masih cukup banyak. Maka kami berharap pada tahun 2023 program-program paroki itu juga ada program-program yang harapan saya adalah meningkatkan ekonomi umat. Saya tidak tahu mereka saat ini sedang berpikir program-program yang mau digarap supaya sungguh-sungguh dari paroki-paroki itu memang bisa menyasar, ekonomi umat itu bisa ditingkatkan, daya tahan ekonomi bisa ditingkatkan. Saya berharap Temu Pastoral ini bisa memberikan kontribusi yang sangat berharga dan sangat diharapkan oleh umat tetapi juga oleh masyarakat di sekitar Semarang ini. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua dalam pelayanan, dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk pelaksanaan Temu Pastoral di Kevikepan Semarang pada hari ini.
Senin 21 November 2022. Temu pastoral di masing-masing kefikepan merupakan kesempatan bagi kefikepan untuk memperdalam input-input dari para narasumber yang sudah disampaikan pada temu pastoral daring tanggal 1 November yang lalu, yang harapannya sudah mulai dibuat draft rencana atau program strategis untuk 2023. Nah, hari ini Kefikepan Semarang itu secara spesifik memilih tema ekonomi dan pemberdayaan sosial dalam rangka memperluas perspektif. Karena tanggal 1 yang lalu, perspektif kebangsaan dan perspektif teologi pastoral sudah diberikan. Nah, Kefikepan Semarang secara spesifik memilih untuk perspektif ekonomi sosial, terutama dalam kaitannya dengan isu-isu mengenai adanya kemungkinan resesi ekonomi dunia, tapi sekaligus juga tantangan untuk pengembangan ekonomi di tengah-tengah umat. Ini sangat spesifik, bagi saya bagus. Nah, kefikepan-kefikepan lain untuk kepentingan mengolah dari narasumber lokal memang mengambil bahan yang berbeda. Misalnya nanti kefikepan Yogyakarta, Barat Timur, dan Kedu itu menggunakan perspektif politik. Jadi bagi saya tidak masalah. Tapi intinya adalah mau memperkaya perspektif itu. Nah, sementara kekasan-kekasan yang ada di Kefikepan tetap ada dalam kesatuan gerak keuskupan. Karena apa? Karena kita berada dalam satu kerangka perwujudan arah dasar ke-8. Tinggal dalam Kristus dan berbuah. Dan jelas di sana ada 5 prioritas garapan yang dikerjakan selama 5 tahun. Dan itu berarti penyatu dari gerak di keuskupan ini, bahwa masing-masing kefikepan memiliki kekasan dalam mengekspresikan gerakan-gerakan itu. Bagi saya itulah kekayaan gereja kita. Di samping juga secara keuskupan kita punya tema tinggal dalam Kristus dan berbuah, bersatu dan bersinergi demi Indonesia damai. Dan itulah yang mempererat, menyatukan gerak di keuskupan ini. Terima kasih untuk perjalanan hari pertama dari Tepas ini, khususnya Kefikepan Semarang. Untuk besok kami akan berlanjut dengan kefikepan-kefikepan lain. Profisiat, terima kasih khususnya Romo Sugiono dan seluruh anggota Dewan Pastoral Paroki Kefikepan Semarang. Di akhir sesi temu pastoral Kefikepan Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko membagikan hasil sidang para uskup se-Asia dan sidang sinodal para uskup konferensi wali gereja. Monsinyur Rubi berbagi bagaimana pelayanan pastoral di era baru sesuai dengan konteks sosial yang terjadi di masyarakat. Para peserta juga diharapkan peka terhadap kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Semoga temu pastoral 2022 ini dapat menjadi pijakan programasi tahun 2023 di masing-masing paroki. Berkah dalam.